Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa, kita lanjutkan materi ya tentang rancangan percobaan faktorial dengan desain RAL. Ya, jadi faktorial dengan desain RAL. Percobaan faktorial di dalam RAL itu kapan kita akan gunakan? Ya, dapat kita gunakan bila percobaan yang dilakukan merupakan kombinasi antar taraf-taraf dari beberapa faktor. Ya, faktornya jadi harus ada lebih dari atau sama dengan 2 faktor. Nah, faktor-faktor yang dilibatkan ini dapat saja bersifat saling bersilang, jadi bukan tersarang. Ya, di mana A1 akan bersilang terhadap faktor B1, B2, dan A2 juga ikut bersilang pada faktor B1 dan B2. Kondisi lingkungan yang dihadapi jelas harus homogen karena metodenya RAL, ya, atau dapat juga dikatakan serba sama, homogen. Ya, semua faktor atau kondisi lingkungan dari penelitian harus homogen sehingga keragaman hanya bersumber dari faktor-faktor yang saling berkombinasi saja. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Misal, penelitian tentang produksi dari 3 varietas ya, pada suatu tanaman ada V1, V2, dan V3 yang diberikan perlakuan 4 dosis pupuk, yaitu N. Kita beri notasi N dengan taraf N0, N1, N2, dan N3. Dengan demikian, maka banyaknya perlakuan yang dapat dicobakan adalah sebanyak 3 taraf varietas ya, dan 4 taraf pupuk. 3 kali 4 maka akan terbentuk 12 kombinasi perlakuan. Nah, setiap kombinasi varietas dan pupuk yang akan ditanam pada petak lahan berukuran 2 kali 3 meter dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Nah, banyaknya petak percobaan yang dapat digunakan adalah sebanyak 12 kombinasi perlakuan tadi dikali ulangan 3. Maka 12 kali 3, maka Anda harus menyiapkan 36 unit percobaan. Lalu seluruh petak lahan tadi, 36 unit ini, kita anggap seragam atau homogen. Ya. Jadi kondisi RAL lingkungannya harus homogen. Lalu kita susun bagaimana kombinasi perlakuan. Lakukan secara pengacakan. Ya. Misal setelah diacak maka diperoleh dari ke-12 kombinasi perlakuan itu misalnya V1N0, V1N1, V1N2, V1N3 ya. Ini Anda bisa menetapkan secara acak random ya. Kemudian V2N0, V2N1, V2N2, V2N3, V3N0, V3N1, V3N2 dan V3N3. Ini adalah 12 jenis kombinasi perlakuan yang dapat kita buat. Setelah Anda susun 12 kombinasi tadi, lakukan pengacakan. Beri nomor dari setiap kombinasi perlakuan, yaitu dari 12 tadi beri nomor, ya. Dari nomor ke-1 sampai kombinasi yang ke-12. Lalu setelah nomor 1 sampai 12 kombinasi tadi, kita buat petak lahan yang sebanyak 36 unit tadi dan juga diberi nomor 1 sampai 36. Lalu lakukan pengacakan 3 digit ya. Jadi kita buat ulangan sebanyak 36 ya bilangan dan dipetakan berdasarkan nomor perlakuan, diulang 3 kali sampai 36 bilangan akan terpetakan ya. Jadi tidak ada pengulangan kombinasi dalam satu petak gitu ya. Lalu Anda masukkan ya hasil pengacakan tadi, bilangan-bilangan acak ya, misalnya pada petak pertama kocok, ambil, maka yang keluar adalah perlakuan berapa. Gitu ya. Jadi petakan perlakuan-perlakuan pada petak-petak lahan sesuai pada peringkat bilangan acak. Atau tadi Anda acak dulu juga tidak masalah ya. Jadi yang kombinasi 12 dibuat sampai 3 kali, lalu Anda kocok, lalu hasil urutan pengocokan sebanyak 36 ditempatkan pada unit-unit petak seperti pada slide berikut. Nah, ini adalah slide
denah setelah dilakukan pengocokan terhadap 36 unit lahan yang akan kita uji cobakan ya. Nah, pada saat pengocokan pertama keluarlah misalnya perlakuan V2N3. Kemudian pada peta kedua keluar V1N1 dan seterusnya. Kita urutkan secara urutan yang keluar pada saat proses pengacakan sampai ke 36 unit terisi secara penuh. Ya, maka kita bisa lihat baganya seperti berikut. Kemudian setelah kita melakukan pengacakan, maka kita tetapkan bagaimana model linear aditif dari rancangan faktorial RAL tersebut. Ya, rumus umumnya dari rancangan faktorial RAL adalah Y IJK sama dengan mu ditambah alfa I ditambah beta J ditambah dalam kurung alfa beta. Ini adalah bentuk interaksi dari faktor A dan beta, ya, dari faktor alfa dan beta ke IJ ditambah galat epsilon IJK. Ya, Anda bisa tinggal tambahkan saja bahwa YIJK adalah nilai pengamatan pada faktor ke A taraf ke I, ya, dan faktor ke B taraf ke J dan ulangan ke K. Ya, dalam kurung mu alfa 1 I beta J merupakan komponen aditif dari rataan pengaruh utama faktor A dan pengaruh faktor utama B. Mu sudah sama-sama diketahui, mu adalah rataan umum dari apa? Dari respon yang diukur. Ya, alfa I juga Anda sudah tahu bahwa alfa I berarti faktor ke A pada taraf ke I. Kemudian beta J adalah faktor ke B pada taraf ke J. Nah, faktor dari alfa beta IJ itu adalah komponen interaksi dari faktor A dan faktor B. Dan epsilon IJK adalah pengaruh acak yang menyebar secara normal pada desain faktorial tersebut. Setelah ditetapkan model linear aditif, maka kita buat tabel sidik ragam, di mana desain dari tabel sidik ragam untuk faktorial RAL ini dilihat pada tabel berikut. Sumber keragaman bersumber dari perlakuan itu sendiri, kemudian faktor A, faktor B, faktor interaksi, ya, interaksi dari faktor-faktornya yaitu A dan B, kemudian galat dan total. Ini adalah derajat bebas pada kolom kedua, ya, di mana derajat bebas kolom kedua jumlah derajat bebas perlakuan adalah A kali B min 1. Kemudian derajat bebas faktor A adalah A min 1. Faktor B, derajat bebasnya B min 1. Faktor interaksi AB adalah A min 1 B min 1. Galatnya AB kali R min 1. Ya, ulangannya ya tadi. Dan totalnya adalah ABR min 1. Atau total adalah jumlah derajat bebas galat dari perlakuan ditambah A, derajat bebas B, derajat bebas faktor AB, dan derajat bebas galat. Itu adalah total. Nah, kemudian kita cari jumlah kuadrat, ya. Jumlah kuadrat pada perlakuan adalah JKP, untuk A adalah JKA, JKB, JKAB, dan JK galat. Ya, di mana penjumlahan dari JKP, JKA, JKAB, dan JKAB, JK galat itu merupakan jumlah kuadrat total. Dari situ kemudian kita tetapkan mencari nilai kuadrat tengah, ya, di mana kuadrat tengah merupakan hasil bagi terhadap derajat bebasnya. Contohnya, kuadrat tengah untuk KTP, ya, kuadrat tengah perlakuan merupakan hasil bagi dari JKP terhadap derajat bebas perlakuan. Kuadrat tengah A itu merupakan JKA dibagi derajat bebas galat derajat bebas A. Kuadrat tengah B sama dengan JKB dibagi derajat bebas B. Ya, begitu juga dengan kuadrat tengah AB merupakan hasil pembagian dari JKA terhadap derajat bebas AB, ya. Dan terakhir, kuadrat tengah galat merupakan hasil bagi dari jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galatnya.
Kemudian kita mulai menghitung F hitung ya sebagai tahap akhir dari pengisian tabel sidik ragam. Di mana F hitung dari tabel sidik ragam untuk perlakuan adalah F hitung bagi perlakuan rumusnya KTP dibagi galat. Jadi semua unsur keragaman baik itu perlakuan A, B, atau AB semua dibagi terhadap galatnya. Ya, jadi KTP dibagi KTG adalah F hitung untuk perlakuan. F hitung A, faktor A adalah KTA dibagi KTG. F hitung faktor B adalah KTB dibagi KTG. Dan F hitung untuk interaksi AB itu adalah KTAB dibagi KTG. Lalu bagaimana langkah-langkah perhitungan jumlah kuadrat? Sama saja dengan RAL bahwa kita harus memulai dengan menghitung faktor koreksi. Ya, faktor koreksi karena ada IJK, maka faktor koreksinya adalah penjumlahan dari seluruh faktor-faktor Y titik-titik-titik kuadrat, ya Y IJK kuadrat dibagi dari taraf dari faktor A, B, dan ulangan R. Ya. Setelah menghitung FK, kita menghitung JKT, jumlah kuadrat total, di mana jumlah kuadrat total adalah jumlah total kuadrat dari seluruh respon pada tiap unit percobaan, ya, dan dikurang FK. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat faktor A, ya. Lalu sebagaimana rumus di atas, ya. Kemudian JKB juga demikian, ya. Kemudian ada JKAB. Ya. Sebelum menghitung JKAB, kita menghitung JK perlakuan dulu. Ya. Kemudian setelah mendapat JKA, JKB dan JKP, maka kita bisa menghitung JKAB. Di mana rumus JKAB itu adalah JK perlakuan dikurangi JKA dikurangi JKB. Ya, kalau sudah ada 3 faktor ini kita nggak usah menghitung lagi melalui rumus yang ini. Kemudian setelah mendapatkan JK interaksi AB, maka kita bisa baru mendapatkan JKG. Ya. Dari nilai ini kita masukkan ke dalam tabel sidik ragam, lalu Anda menghitung KT dan terakhir F hitung dan dibandingkan dengan tabel F tabel, ya, sesuai dengan nilai alfa yang Anda tetapkan di dalam penelitian. Apakah menggunakan alfa 0,1 atau 0,05. Nah, berikut adalah contoh soal, ya. Contoh soal dari Balai Karantina ingin mengetahui pengaruh pemberian fumigasi dengan berbagai dosis. Maka ini adalah perlakuan. Dengan lama fumigasi yang berbeda-beda. Nah, ini juga faktor A. Kita tetapkan saja pada saat kita membaca. Jadi ada lama fumigasi itu adalah faktor A terhadap daya kecambah benih tomat. Ya. Jadi ada dosis dan ada lama fumigasi. Metode pengecabahan ini digunakan growing on test, di mana unit percobaan diasumsikan homogen dan dilakukan ulangan sebanyak 3 kali ulangan. Oke, dari sini kemudian diperoleh daya kecambah dalam persen dari benih tomat pada berbagai dosis fumigan metil bromide, ya, ini selama 2 dan 4 jam. Maka tabelnya bisa dilihat pada berikut. Kita lakukan dulu rata-rata, ya, kita jumlahkan, kita cari nilai rata-rata dari masing-masing. Untuk dosis 0, 16, 32, 48, dan 64 gram per meter kubik, ini dihasilkan nilai rata-ratanya seperti ini, ya. Kita hitung masing-masing untuk setiap perlakuan, ya, pada setiap lama fumigasi. Lalu setelah dihitung nilai rata-rata, maka kita juga menghitung berapa rata-rata dari nilai fumigasi pada setiap tarafnya, yaitu 2 jam dan 4 jam, seperti baris ke kanan ini, ya. Kemudian
Secara keseluruhan, total dari perlakuan ya, ini adalah kita jumlahkan rata-rata lagi 96 ya, ini 96 ditambah 92 dibagi 2, maka kita peroleh nilai 94. Begitu pula 90 ditambah 91,3 dibagi 2 hasilnya adalah 90. Maka ini merupakan nilai rata-rata pada total perlakuan. Begitu ya. Dan seterusnya dihitung. Lalu diperolehlah nilai Y titik 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 ya, YIJK-nya, di mana merupakan penjumlahan baik terhadap lama fumigasi ya, 79 ditambah 79,87 ditambah 52,27 ya, ini hasilnya 66, atau kita menjumlahkan secara ke samping ya, 94 ditambah 90,67 ditambah 84 ditambah 36 ditambah 25 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini merupakan YIJ dibagi rata-rata ya. 79,87 tambah 52 dibagi 2 hasilnya 66,07. 94 tambah 90,667 tambah 84 tambah 5, 36 tambah 25,67 dibagi 5 hasilnya juga 66,07. Setelah dapat tabel ini, maka kita bisa menghitung faktor. Bisa kita lihat faktor koreksi ya. Anda tinggal masukkan tadi YIJK-nya adalah 66,07, tinggal dikali ABR ya. ABR-nya adalah ada taraf perlakuannya 5 ya, dikali 2 dikali ulangan 3 ya. Jadi 5 kali 2 kali 3 adalah 30 ya. Ini dapat nilai FK. Lalu JKT tadi ya, Anda sudah melakukan penjumlahan tadi, rata-rata per kelompok ada 96, lalu Anda kuadratkan dikurang FK, maka dapat nilai JKT. Lalu JKP ya, JKP ini tadi total yang dijumlahkan 96 ditambah 94 dibagi 2 dapatnya total ya, dikuadratkan lalu dikurang FK. Lalu JK dosis ya, JK dosisnya itu tadi ya, berdasarkan 94, 90,67, 84, 36 dan 25,67 masing-masing dikuadratkan dan dikurangi FK, dapatlah JK dosis ya. Ini yang jumlah dosis tadi yang 0 yang paling bawah. Kemudian JK lama tadi ada row ya, baris, ada 2 baris. Ini 79,87 852 ya, dikuadratkan dikurang FK, jangan lupa dikali 15. 15 ini adalah ulangan dari faktor lama ya. Kemudian interaksi antara dosis dengan lama tinggal dikurangi JKP dikurang JK dosis dikurang JK lama, maka dapatlah JKI. Maka setelah dapat JKI, maka tinggal tidak dicari JKG ya, jumlah kuadrat galat, di mana jumlah kuadrat galat adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Setelah itu, Anda tinggal memasukkan angka-angka tadi ke sini ya, kemudian Anda tetapkan nilai derajat bebasnya berdasarkan rumus dan kita hitung KT ya, di mana KT adalah JK dibagi galatnya masing-masing ya. Setelah itu dibagi terhadap nilai KTG-nya ya, masing-masing dibagi galatnya, ini juga dibagi galatnya untuk mendapatkan nilai F hitung. Maka akan diperoleh 4 nilai F hitung dan berarti juga ada 4 kesimpulan ya. Nanti dibandingkan dengan nilai pada F tabel. Berapa hasil F hitung terhadap F tabel? Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terima H1 ya, atau tolak H0. Dan sebaliknya jika F hitung kurang dari F tabel, maka terima H0 tolak H1. Oke. Saya rasa semuanya akan sama dengan pada saat kita melakukan penghitungan dengan RAL, RAK ataupun RBSL. Baik, saya rasa penjelasan saya mengenai rancangan faktorial RAL ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.